Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, di antara tuntunan fikih yang sangat penting diketahui dan dijalankan oleh setiap muslim ataupun muslimah dalam syariat Islam adalah tuntunan mandi janabah, mandi besar yang dilakukan baik oleh lelaki ataupun perempuan yang telah mengalami mimpi tertentu atau telah berlangsungnya hubungan seksual suami istri secara legal atau hal-hal yang sejenis dengannya. Tuntunan dimaksud telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sangat detail dan direkam dengan sangat sempurna oleh para ulama kita, khususnya para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antara sekian kitab itu, bersama kita saat ini ada kitab Imam Muslim, dikenal dengan Sahih Muslim. Jika Anda memasuki kitab yang ketiga, yaitu Kitabul Haid, ya, di bab yang ke-9, bab Sifatul Ghuslil Janabah, bab tentang tata cara mandi janabah, Anda akan temukan di sini di nomor hadis 316, 317, ya, dan selanjutnya bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan contoh gambaran seperti yang disaksikan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu memberi petunjuk pada kita bagaimana cara mengerjakan mandi janabah dimaksud. Saya bacakan sejenak, kemudian kita akan praktekkan langsung ya dari lokasi kamar mandi tertentu supaya lebih paham apa yang akan coba kita lakukan. Saya akan bacakan satu hadis dulu ya, ke rawi terakhirnya saja. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, hadis ini diperoleh dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza tasala min al-janabati, apabila beliau melakukan mandi janabah, mandi besar, yabda'u fayaghsilu yadayhi, maka beliau akan memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya dulu, dibersihkan dulu telapak tangannya. Kemudian thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu, setelah itu beliau kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, ya, sejumlah kadar air tertentu. Kalau bisa kita gunakan misalnya pakai gayung, ya, atau kita bisa gunakan dari keran untuk mengambil, ya, kemudian dialirkan ke tangan kiri untuk membersihkan pertama bagian kemaluannya terlebih dahulu. Setelah itu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau menunaikan wudu seperti wudu untuk menunaikan sholat, ya, jadi dari membersihkan telapak tangan keduanya, menuangkan dari tangan kanan air ke bagian tangan kiri dan membasuh atau membersihkan kemaluan, kemudian berwudu seperti halnya wudu sholat. Thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syari, kemudian beliau mengambil air, ya, lalu dengan air itu beliau menyela-nyela, ya, di bagian rambut ke kepalanya sehingga meresapkan air kepada bagian kepala secara merata. Lalu kita lanjutkan. Jadi mohon izin saya nggak pakai kacamata ya, jadi saya menyesuaikan. Bismillah. Kemudian hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana 'ala ra'si thalatha hafanat, kemudian ketika beliau sudah merasakan ini sudah mulai merata dengan baik, ya, baru diserapkan, ya, dialirkan secara merata dengan jemarinya. Setelah itu baru kemudian dibasuhkan, ya, 3 kali basuhan disiram, ya, ke kepala itu sehingga menyerap dengan sempurna ke bagian pori-pori dan ke seluruh bagian kepalanya. Setelah itu thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi, lalu menyempurnakan untuk membasuh seluruh tubuhnya dari kanannya kirinya secara sempurna keseluruhannya, baru kemudian di akhir membasuh kedua kakinya.
Nah, ini nanti ada yang menarik ya sebelum kita praktekkan teman-teman sekalian. Ini pun ada di Al-Bukhari. Di sini disebutkan nomor hadis 248, 262, juga nomor hadis 272. Nah, ada yang sangat menarik teman-teman sekalian saat beliau mempraktekkan tata cara mandi janabah ini dalam perihal wudhu. Jadi yang hadis pertama menerangkan kepada kita dalam wudhu ini dilakukan seperti halnya sholat, tapi membasuh kakinya diakhirkan. Ya, membasuh kakinya diakhirkan. Jadi setelah kemudian tuntas keseluruhan, ya, kemudian sampai dari kumur-kumur, ya, setelah itu istinsyaq wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian telinga. Nah, ini kaki nggak dibasuh dulu. Ini hadis bagian pertama. Jadi setelah nanti yang tadi selesai habis, baru terakhir nanti pindah tempat untuk bisa membersihkan kaki, ya, bagian terakhir. Nah, kemudian ada pun hadis yang keduanya itu menyempurnakan keseluruhannya dalam wudhu. Jadi sampai dengan kaki, baru kemudian bisa dilakukan seperti yang tadi, sela-sela, guyur kepala, kemudian sampai dengan selesai dan tuntas. Dan dua-duanya nggak ada persoalan, tinggal pilih mana yang paling mudah untuk dilakukan. Hanya tipis saja perbedaan untuk membasuh kaki dalam perihal wudhunya, apakah diakhirkan atau diawalkan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita coba praktek ya. Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan keran dan juga menggunakan gayung. Bismillah. Ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat ya, banyak hal yang kotor, supaya tidak berlama-lama, fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini ya. Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini ya, atau juga menggunakan shower seperti ini ya. Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan, nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawahnya dulu, supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air ya. Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan ya. Lalu kita tadahi begini ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik, kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu teman-teman sekalian ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun ya, sebelumnya sudah ada. Siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tangan. Dalam hadis itu tangan. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tangan
itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun, ya. Jadi intinya membersihkan kotoran dan bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh, ya, sudah kita bersihkan. Selain itu, kita lebih baik sambil jongkok seperti ini, ya, sambil jongkok. Nah, mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan dengan air. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan, ya. Jadi ambil air, kita bersihkan bagian kemaluan dengan bersih, dengan bersih. Setelah kemudian ini mungkin hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan, ya, hadis yang kedua, karena untuk mempercepat waktu praktek. Ini nanti setelah dibersihkan, ambil sabun, ya, di sabun diambil secukupnya, kemudian seperti ini, ya. Nah, kita bisa kemudian cucikan dulu, masukkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini, ya. Nah, sudah selesai. Baik, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya salat, ya. Jadi ini saya coba singkatkan dulu teman-teman sekalian, ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat. Ini, ya. Kita mulai wudu seperti hanya wudu untuk salat. Nah, ini seperti biasa, ya. Nah, boleh kalau mau begini lagi, kan sudah bersih di tangan tadi, ya. Begini. Nah, selanjutnya dalam hati kita, ya, bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai, ya. Baik. Nah, ini kita bisa berkumpul seperti biasa. Sampai berkumpul bisa sambil berkumpul demikian, lalu kemudian kita bisa sambil istinsyaq dan istinsyaq seperti ini cara pertama. Saya sambil menyerap tubuh, kemudian bisa juga kumur-kumur seperti tadi. Saya membersihkan bagian gigi dan itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar, ya, seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaqnya boleh yang istinsyaq dan istinsyaq itu menghirup air hidup, ya, kemudian istinsyaq dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung, ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita melindungi semua itu, ya. Nah, ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyaq, menghirup air ke hidung dan istinsyaq dikeluarkan seperti contohnya, ya. Itu, ya, jelas, ya. Baik. Nah, ini permasalahan sudah. Kemudian seperti biasa wajah, ya. Ini yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya ambil ini karena saya tadah di bawahnya, ya, seperti ini, ya, kayak baik. Nah, itu begini. Ini yang jempol, ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini, teman. Nah, tadi sudah begini, ke bagian belakang begini. Nah, yang telinga ke sini untuk membersihkan bagian ujung mata. Tuh. Oh, yang ada jenggot di seperti ini, ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, ini boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja, ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tadah di bawah seperti di tempat wudhu masjid di kawasan ini dibuka, nanti biasanya suka saya matikan dulu gini, tuh, ya, tangan sampai situ seperti biasa, kanan dulu selesai, ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya, ya, ini 2 kali, bisa 2 kali, ya, sampai 3 kali, lalu setelah 3 kali kiri, ya. Nah, ini juga sama, ya, 2-3 kali mengumpulkan 2-3 kali itu ambil air lagi, ya. Kalau kita merasakan begini tidak ada masalah. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan, ya, di pusat sini ke belakang, balikan kembali, ya. Boleh langsung ke telinga begini, ya, seperti ini boleh, ya. Atau juga bisa teman-teman lakukan kalau dulu balik kemudian ambil air lagi untuk telinga, ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang
ya seperti biasa. Wudhu biasa, bagian kakinya misalnya seperti ini, dan ambil begini kan. Nah, ini ya, jadi jangan lupa yang kiri, jadi untuk belakang teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan juga yang kirinya. Nah ini boleh dulu kita ujung-ujungnya seperti ini ya. Nah ini kalau teman-teman mau lakukan habis yang pertama, bisa yang kedua ini harus bersih dulu kaki ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini, lalu diselak-selak sini ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah ya, begini ya teman-teman sekalian. Nah kita bisa ambil lagi ini biar kamu nggak apa-apa, nanti saya bisa dari ini ya. Mengambil air tentu bisa dengan ini, tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan terbuka di sini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Jadi misalnya sini pakai telapak tangan ke kepala dulu, tapi kan sedikit yang sela-sela. Kalau ini meratakan, kalau bisa menggunakan ini juga boleh, gunakan keranjang. Saya coba contohkan pakai ini dulu ya, secara menyeluruh. Jadi selesai gitu ya. Atasnya dua 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini ya, boleh pakai gayung juga ini untuk kepala dulu ya, lakukan kepala. Nah lalu setelah itu disiram ya, siram ke seluruh tubuh. Ini sudah merasakan batang, sudah enak ya. Nanti ada hikmahnya loh, kenapa kepala dulu, itu ada hikmahnya ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan kesegaran tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya ya. Lalu kemudian membantu secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Kalau kepala sudah sebelum dari sini ya, sampai selesai, terus katakan ya, jadi juga terus katakan ya, sampai selesai semuanya ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini di atas ini. Nah, ini saya turun dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini sama kamera kan, ini bisa begini juga ya. Nah ini tinggal ini aja, atau dipasang di atas seperti tadi ya. Nah ini pasangkan lagi. Nah ya, kemudian seperti ini. Nah ini perlu dirata ya, ambilkan ini pakai apa, pakai sabun dan seterusnya. Nah kemudian selesai teman-teman sekalian ya. Jadi ini sudah disabuni, merata semua. Nah kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat ya. Berpindah tempat begini supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita, sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil saya begini
ya, masukkan. Nah, seperti ini ya, ini masukkan secara sempurna, ya kan? Lagi, nah seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, ini bisa. Nah seperti itu. Nah cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita siram aja untuk selanjutnya, kan selesaikan dan sudah selesai. Nah karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali ya tidak dipersalahkan juga, tapi karena sudah selesai kan tadi wudu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudu lagi, tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan dan selesai tuntas. Nah ini teman-teman Adin nggak bawakan handuk jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan ya. Kita keluarkan mengangkat kaki kanan seperti ini ya, sambil kita mengucapkan ghufranaka ya, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ya. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah maafkan, karena saat tadi di kamar mandi kan kita nggak berzikir ya, nggak mengucapkan kalimat thayyibah, dan dalam situasi tempat yang tidak bersih dan penuh dengan godaan-godaan setan. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali. Jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan, kekuatan. Nah, itulah Islam mengajarkan kita. Teman-teman sekalian, itu yang bisa di-share, disampaikan. Wah ini udah dicontohkan sepenuh hati, fisik dan jiwa. Jadi kalau belum jelas juga ya tinggal berikan petunjuk dengan cara apa lagi saya mesti mengajarkannya. Ini hadisnya sudah ditampilkan, maknanya sudah disampaikan, bahasa-basahan juga udah. Tinggal mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saling mendoakan. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.